Tadinya gue mikir iPhone 16e ini bakal babak belur kalau diaduin sama S24 FE. Tapi setelah gue lakuin perbandingan di berbagai sisi, dari desain, layar, performance, sampai ke AI-nya, ternyata ada perlawanan kok. Di bagian mana aja? Dan kira-kira mana yang lebih cocok buat kalian? Yuk kita bahas. Oke, buat gua, desain Samsung ini terlihat lebih pas aja ya dengan 3 bulatan lensa dibanding satu doang di iPhone. Yang terlihat jadul, karena hari gini udah jarang kali lihat HP cuma punya satu lensa. Minimal 2 gitu. iPhone bobot bos, minimal. Terus untuk jiplakan sidik jari di iPhone 16e lebih keredam ya, karena matte finish. Sedangkan S24 FE masih ada glossy-nya dikit. Walaupun jiplakan sidik jarinya nggak terlalu ketara juga. Lanjut buat penempatan tombol, agak beda ya. Power dan volume button ada di kanan buat Samsung, sedangkan iPhone dipisah gitu. Yang mana volumenya di kiri dan ada tambahan action button yang bisa kita kustomisasi, terus di kanan baru tombol powernya. Buat feel genggam, tentu lebih nyaman iPhone nih, karena selain dia lebih compact, bobotnya juga lebih ringan dibanding S24 FE. Sama satu lagi, sisi frame dengan layar di S24 FE ini berasa lebih tajam ya dibanding 16e yang lebih ada lengkungan gitu. Kalau sisi frame sama backnya sih sama-sama oke. Oh ya, buat kalian yang suka mainin HP sambil ditidurin gini, di iPhone gak bakal terlalu goyang ya, terutama di bagian kanan bawah. Yang mana di Samsung lebih goyang tuh. Karena emang kamera modul 16e ini cuma satu aja. Jadi ini mungkin salah satu keuntungan punya lensa satu aja tuh. Tapi kalau kalian pakai case, harusnya bakal sama. Oke, kedua HP ini sama-sama punya layar yang bagus, OLED dan AMOLED 2X. Tapi sayangnya refresh rate di iPhone 16e ini masih 60 dibanding S24 FE yang udah di 120 Hz. Lebih smooth pas scrolling dibanding 16e yang agak patah-patah. Cuma kalau kalian belum punya device yang pakai refresh rate tinggi, mungkin nggak terlalu berasa. Untuk kecerahan maksimal, jelas Samsung lebih baik dengan 1900 nits dibanding iPhone yang cuma 1200. Terlihat saat kita pas lagi di outdoor gini, kelihatan lebih terang di Samsung ya. Ini udah gua fullin brightness-nya. Terus buat always on display, sayangnya di 16e ini absen. Cuma ada di kasta tertingginya seri Pro. Kalau kalian butuh AOD, Galaxy S24 FE jawabannya. Terakhir buat ukuran, jelas ya S24 FE lebih gede di 6,7 inch, layaknya HP-HP zaman now. Dan 16e di 6,1 inch dengan punch hole di Samsung dan notch di iPhone. Untuk bezel kalau diperhatiin, Samsung lebih tipisan dikit di bagian kanan kiri, sedangkan dagunya Samsung lebih tebal tuh. 16e ini lebih simetris dia. Dan ukuran layar ini tentu berpengaruh ya sama pengalaman pakai HP-nya. Kayak yang tadi gue udah bilang, digenggam jauh lebih enak. Buat dipakai satu tangan masih nyaman, misal buat menjangkau bagian tertentu atau ngetik. Tapi sebenarnya apa aja sih yang dikorbanin? Yang pertama, jelas saat nonton nggak sepuas nonton di layar gede. Terus saat browsing pun, informasi yang ditampilin bakal terbatas. Dan kalau kita ngetik 2 jari, juga mesti dibiasain tuh, karena nggak selega di layar gede. Sama biasanya layar yang lebih kecil ini punya kapasitas baterai yang lebih kecil juga ya, yang harusnya daya tahannya bakal lebih pendek. Tapi apakah itu berlaku buat iPhone 16e ini? Nanti kita buktiin di beberapa tes gua. Apple A18 versus Exynos 2400E. Kira-kira mana yang punya performance lebih mantap? Terus baterainya lebih awet mana? Kalau suhunya sendiri gimana? Oke, jadi di sini gue bakal ngelakuin beberapa tes, yaitu Antutu, Geekbench 6, dan 3D Mark. Cuman perlu diingat, kalau hasil Antutu ini biar kalian ada gambaran aja ya, karena hasil dari iOS dan Android itu nggak bisa dibandingin, kayak yang website mereka sendiri bilang. Sebelumnya kedua HP ini sama-sama di 100% dengan update software terbaru. Pertama buat tes Antutu, iPhone 16e ini kelar duluan dengan skor di angka 1,4 jutaan. Habis itu S24 FE kelar dengan skor yang lebih tinggi di 200 ribuan. Tapi dari sisi suhu lumayan jauh sih, sampai 7 derajat. Untuk sisa baterai di iPhone gak berkurang sama sekali, sedangkan S24 FE ada di 94% sekarang. Lanjut ke Geekbench 6, hasilnya malah kebalikan, dimana 16e lebih tinggi, mau di single ataupun multi-core. Bedanya juga cukup jauh ya, di atas 1000 poin. Dari sisi suhu dan baterai, 16e juga lebih adem dengan konsumsi daya yang sedikit lebih irit dibanding S24 FE. Terakhir, 3D Mark Stress Test, S24 FE unggul sekitar 400-an poin dibanding 16e. Tapi secara stabilisasi, lebih baik di 16e terpaut 14%. Sedangkan dari sisi suhu dan baterai, iPhone lebih unggul lagi di sini ya. Dan perlu diingat, kalau Galaxy S24 FE gua ini bukan unit baru. Jadi mungkin ada penurunan, walaupun menurut gue nggak bakal beda jauh juga sih. Cuma itu tadi secara angka-angka goib yang keluar tiba-tiba. Gimana dengan pengalaman real gamingnya?
Kalau dari hasil tes gue kemarin di S24 FE, Genshin Impact HS60 itu dapat di 51,8. Sedangkan iPhone 16e lebih stabil di 58,5. Jadi secara performance, iPhone masih lebih unggul. Terus buat suhu, S24 FE juga bisa nyentuh 44,9 derajat ya. Sementara iPhone lebih adem di 42,9. Selisihnya nggak jauh, tapi kalau dipakai main lama bakal berasa juga. Terus, soal daya tahan baterai, gapnya cukup berasa ya. S24 FE ngurang 14%, sedangkan iPhone 16e lebih irit di 6% pas dipakai main tuh. Jadi buat performance dan baterai, mari kita acungi jempol buat iPhone 16e ini. Plus, bisa kasih jempol juga buat video ini ya kalau emang suka, biar usaha gue bikin video ini nggak sia-sia. Thank you. Kalau ngomongin kamera, Galaxy S24 FE ini bisa kasih opsi lensa yang lebih lengkap ya dibanding iPhone 16e. Tapi apakah software dan chipset Apple yang terkenal sakti ini bisa nutupin kekurangan tadi? Untuk dynamic range, S24 FE bisa lebih ngangkat area gelapnya ya, jadi detail bayangannya lebih kelihatan. Sedangkan iPhone lebih gelap. Kalau warnanya sendiri di Samsung saturasinya sedikit lebih tinggi, pepohonannya lebih hijau, dan di gambar ini warna merah kuning hijaunya lebih keluar. Sedangkan iPhone lebih kalem sih, dan kebanyakan mendekati apa yang gue lihat langsung. Kalau buat urusan zoom, iPhone ada in-sensor zoom 2 kali dengan zoom maksimal 10 kali. Sedangkan S24 FE punya lensa tele 3 kali dengan maksimal zoomnya sampai 30. Kalau dibandingin, hasilnya untuk sesama 10 kali zoom ini, gambar Samsung lebih baik ya. Terus karena S24 FE punya ultra wide, kita bisa ambil perspektif foto yang lebih luas tanpa harus mundur jauh-jauh. Lanjut buat foto portrait, gue berasa si 16e ini lebih soft muka objeknya, sedangkan di Samsung masih tajam. Kalau bokehnya sih nggak gue bahas ya, karena tingkat bokeh gini bisa diatur juga. Dan satu yang kalian mesti tahu, untuk 16e ini dia cuma bisa detect muka orang loh, nggak bisa benda. Sedangkan Samsung nggak ada masalah. Habis itu gimana dengan selfie? Kelihatan kalau di iPhone lebih luas jarak pandangnya dengan dynamic range yang sama-sama baik sih, beda di warna aja. Kecuali ada satu foto yang mana langit di Samsung nggak bisa diekspos dengan baik. Kalau buat videonya, kedua HP ini bisa ngerekam 4K 60 fps di kamera depan dan belakang ya. Tapi S24 FE lebih unggul karena bisa rekam sampai 8K 30 fps. Plus punya kemampuan buat pindah lensa depan belakang dan sebaliknya saat lagi rekam video, jadi lebih fleksibel. Terus buat zoom maksimal pas ngerekam video di iPhone bisa sampai 6 kali, sedangkan S24 FE bisa sampai 12 kali berkat bantuan lensa tele tadi. Untuk stabilisasi kedua HP ini udah sama-sama oke, jadi nggak masalah kalau dipakai sambil jalan gini. Dengan karakter warna yang sedikit lebih warm di iPhone ya, tapi ini tipis aja. Habis itu kalau buat selfie, secara dynamic range mirip-mirip sih, atau mungkin Samsung sedikit lebih baik. Paling satu yang gua notice di iPhone itu overall lebih dicerahin ya, dari muka sampai baju gua, yang harusnya lebih hitam pekat di Samsung. Nah lanjut kita ke low light yang cepat aja, dimana dalam menghandle cahaya, kadang iPhone lebih baik. Misalnya di bagian gedung depan sana. Dan kadang Samsung yang lebih baik, misalnya di lampu toko sini. Cuma selebihnya mirip-mirip kalau gue bilang. Sedangkan selfie, gue bisa bilang dalam menghandle cahaya iPhone lebih baik sih. Lebih keredam aja lampu-lampu yang ada. Dan ini juga sama buat video selfie, yang kalian bisa lihat toko di belakang lebih bisa diekspos dengan baik di iPhone. Kalau video kamera belakang, gue lebih suka di iPhone ya. Gambarnya lebih terang dan kalau ketemu cahayanya pun bisa diredam dengan baik. Cuman sayangnya kalau ngomongin flare, iPhone masih juara di sini. Oke, jadi secara keseluruhan menurut gua iPhone ini cukup kuat dari sisi video ya. Sedangkan foto untuk kualitas sama-sama baik. Tapi Samsung jelas punya keunggulan lebih dengan lengkapnya lensa yang dia punya. Ada ultra wide dan telefoto. Plus fitur-fitur kayak pindah lensa depan belakang juga cukup ngebantu tuh. Jadi untuk kamera, gue lebih condong ke S24 FE. Oke, ada beberapa hal yang pengen gue highlight di sini. Pertama, security-nya, dimana iPhone udah pakai sistem Face ID, sedangkan Galaxy S24 FE fingerprint. Habis itu buat speaker, nah ini nih, untuk haptic feedback sebenarnya sama-sama baik. Cuman buat gua, iPhone lebih enak sih, lebih bulat aja gitu, berkat adanya Taptic Engine yang udah jadi ciri khas iPhone. Sama satu lagi yang mungkin penting buat sebagian orang, di 16e ini nggak ada MagSafe. Jadi buat kalian yang udah punya ekosistem aksesoris MagSafe, bakal kehilangan fitur ini. Nah kalau kalian emang butuh fiturnya, mungkin harus cari alternatif atau pakai casing tambahan yang ada ring magnetnya.
Bisa sih pakai wireless charger biasa, tapi dari speed chargingnya jauh beda nih. S24 FE ini bisa nerima 15 watt, sedangkan 16E cuma 7,5. Aduh, apalagi di S24 FE ada fitur reverse wireless charging ya, yang kepake banget buat ngecas TWS atau HP ketika lagi darurat. Dan ada satu lagi yang bikin S24 FE ini lebih mantep, adalah dengan kehadiran Samsung DeX yang bikin HP bisa berubah jadi pengalaman desktop saat disambung ke monitor atau secara wireless. Buat yang sering produktif di HP, DeX ini bisa jadi solusi buat kerja tanpa perlu bawa laptop. Terus ada hal yang baru juga di iPhone 16e ini, yaitu modem Apple C1, dimana ini adalah iPhone pertama yang pakai chip modem buatan Apple sendiri, semenjak dari dulu pakai punya Qualcomm. Gue sempet tes kemampuan Apple C1 ini yang dibandingin sama modem lamanya di iPhone 16 ya. Kalian bisa cus nonton video ini deh buat yang belum. Hasilnya cukup mencengangkan. Dan langsung aja di sini gue cobain speed test yang sama-sama pakai 5G dengan provider sama di Singtel ya. Untuk servernya juga gue samain. Kita lihat lebih cepat mana nih. Go. Wow, cukup jauh ya. Wah, tapi entah kenapa uploadnya lebih tinggi di Samsung guys. Oke, biar lebih valid kita coba beberapa kali lagi. Lagi-lagi untuk download lebih cepat di iPhone ya. Sekali lagi. Oke, jadi dari tes ini kelihatan untuk download itu jauh lebih cepat di iPhone, hampir 2 kali lipat ya. Sedangkan upload jauh lebih cepat di Samsung nih. Sama kalau ngomongin software update, untuk Galaxy S24 FE ini dijanjiin Samsung 7 tahun OS update dan 7 tahun security. Kalau di iPhone mungkin mirip-mirip, mengingat iPhone XR atau XS dari tahun 2018 aja masih kebagian update sampai saat ini. Oke, jadi sekarang kita bandingin tipis-tipis antara Apple Intelligence sama Galaxy AI. Gue nggak bakal tunjukin satu-satu ya, karena banyak banget. Bisa jadi video sendiri, dan komen kalau emang mau. Paling sebutin aja list fitur-fiturnya, yang sebenarnya keduanya mirip. Tapi ada beberapa hal di Galaxy AI justru di-improve, bahkan ditambahin fitur baru. Yang pertama itu ada Call Assist, dia bisa translate percakapan telepon secara real time. Jadi kalau mau ada telepon masuk pakai bahasa asing, kita tetap bisa ngerti ngomong apaan. Halo, nama saya Effendi, kamu siapa? Dan percakapan ini sedang direcord oleh Chat Assist. Nah, kalian bisa lihat Chat Assist-nya seperti apa. Sedangkan di iPhone cuman bisa di-transcribe doang, bukan translate. Halo, ini nama saya. Nama saya adalah Effendi. Habis itu ada Writing Assist. Di iOS 18 fitur ini bisa compose, organize, dan improve tulisan kita. Nah, di Galaxy AI, Samsung nambahin fitur Translate Conversation. Jadi nggak cuma bikin tulisan lebih rapi, tapi juga bisa langsung diubah ke bahasa lain. Next, ada Interpreter. Di Samsung kita bisa translate percakapan langsung tanpa perlu aplikasi tambahan. Jadi kalau lagi traveling atau ngobrol sama orang beda bahasa, komunikasi bisa lancar. 现在太晚了。 Sedangkan di iPhone belum ada. Dan pastinya fitur yang sempat viral kemarin, Object Eraser di Galaxy AI. Yang mana kalau dibandingin sama Apple Intelligence, hasilnya cukup jauh nih. Yang sampai nutupin muka pakai tangan itu, tapi masih bisa dinyeret muka kita di Samsung. Sadis sih. Fitur-fitur tadi ada di S24 FE yang masih di One UI 6. Mungkin nanti di update One UI 7 bakal ada tambahan fitur-fitur lain kayak di S25 series. Untuk rilisnya sendiri katanya sih mulai bulan April, tapi di S24 FE belum jelas kapan kebagian. Oh, sama ini nih, fitur-fitur Apple Intelligence ini belum ada yang support bahasa Indonesia ya. Sementara Galaxy AI bahasa Indonesianya udah didukung. Terus katanya sih nanti di iOS 18 bakal ada update yang bikin si Siri ini lebih pintar, bisa ngerti konteks pembicaraan lebih baik dan ngobrol secara terus-terusan. Cuman sampai sekarang belum ada info resmi kapan fitur ini bakal dirilis. Oke, buat harga, kedua HP ini sedikit beda nih. Dimana iPhone 16e di Singapura itu kira-kira harga 11,6 juta buat base storage 128. Sedangkan Galaxy S24 FE harganya lebih murah 1,6 juta dibanding 16e dan dapat storage 256. Jadi mana yang lebih mending? Kayaknya sih udah kelihatan ya kalau Galaxy S24 FE ini lebih disukai para mendingers. Punya layar yang lebih mulus, kamera lengkap, ditambah Galaxy AI yang udah support lebih banyak bahasa dan fitur-fitur lebih berkembang. Kalau gua cek di marketplace, harga S24 FE ini juga turun loh, jadi lebih worth it lagi tuh. Cuman jangan salah, iPhone 16e ini juga punya kelebihan yang patut dipertimbangin.
Paling utama sih dari sisi performance dan baterainya ya. Terlihat saat tes gaming dan benchmark tadi. Nggak cuma lebih ngebut, tapi adem dan hemat daya. Belum lagi kalau teman-teman udah terlanjur nyaman dengan ekosistem Apple, terus suka HP yang lebih compact. Dan buat menambah status sosial mungkin. HP ku iPhone. Yang mana nggak salah ya kalau alasannya ini. iPhone 16 bisa jadi pilihan yang solid. Jadi silakan ditimbang-timbang mana yang lebih sesuai sama kebutuhan dan budget kalian, oke? Kalaupun kalian nggak ada niat ganti HP, gue penasaran deh, kalau disuruh berandai-andai, kalian bakal lebih pilih S24 FE ini atau 16e? Boleh share pendapatnya di komen ya. Thank you.